Keberhasilan cloning pada domba di Skotlandia ini kemudian memicu perkembangan teknologi cloning di seluruh dunia. Tetapi sahabat sekalian, ternyata dilakukan juga secara diam-diam oleh sejumlah ilmuwan. Di antaranya oleh ilmuwan Amerika yang diberitakan oleh berbagai media, Dr. Zavos. Dia melakukan itu secara diam-diam. Menurut dia, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang gadis, anak berusia 10 tahun yang meninggal dunia, dan orang tuanya menginginkan anak itu untuk dihidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan segala kebaikan kepada kita. Terutama ketika kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam petunjuk dan ridho Allah. Amin. Sahabat sekalian, di episode kali ini saya akan menutup kajian kita tentang teknologi rekayasa biologi. Meskipun masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dieksplor, dikaji untuk memberikan pengetahuan, kepahaman, dan bekal kepada kita untuk menyikapi berbagai macam perkembangan peradaban yang seringkali maju secara teknologi, tetapi bermasalah secara etika, kemanusiaan, dan agama. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini kita akan lebih fokus untuk melihat sebuah perkembangan teknologi puncak dari perkembangan teknologi reproduksi manusia atau makhluk hidup bahkan, yaitu yang disebut sebagai teknologi cloning. Apakah sebetulnya cloning itu? Cloning itu secara sederhana adalah menggandakan, menduplikasi, atau bisa juga disebut semacam memfotokopi tanpa melalui proses-proses perkawinan, pernikahan, pembuahan. Jadi, kata cloning ini di dalam konteks reproduksi makhluk hidup adalah mengembangbiakkan keturunan dari makhluk hidup itu tanpa melakukan perkawinan, tanpa melakukan pembuahan. Pembuahan adalah, atau perkawinan dari makhluk hidup adalah pembuahan yang terjadi antara sel telur dari makhluk yang berjenis kelamin wanita atau betina kalau pada binatang, dan laki-laki atau pejantan. Sel telur dari seorang wanita pada manusia atau spermatozoa pada laki-laki, ketika itu dibuahkan atau dilakukan pembuahan, maka itulah yang disebut sebagai proses pembuahan atau perkawinan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, cloning itu tidak membutuhkan adanya pembuahan, tidak membutuhkan adanya perkawinan itu antara jenis jantan dan betina ataupun laki-laki dan perempuan. Dia langsung mengambil atau memfotokopi atau menggandakan, menduplikasi dari sel-sel somatik, bukan dari sel-sel produksi. Sel-sel yang terkait dengan organ reproduksi adalah ovum dan spermatozoa. Tetapi pada cloning itu bisa mengambil dari sel-sel somatik atau sel tubuh dari makhluk hidup itu. Maka cloning itu bukan hanya terjadi pada manusia misalnya, juga bisa terjadi pada binatang. Dan sesungguhnya juga terjadi pada tumbuhan.
Bahkan lebih kecil lagi dari itu juga terjadi pada organisme yang bersel satu atau mikroorganisme. Di makhluk hidup mikroorganisme seperti bakteri misalnya, itu tidak ada perkawinan di sana. Yang terjadi adalah cloning, membelah diri. Jadi sel yang satu itu kemudian membelah diri menjadi dua. Itu adalah mengkloning karena hasil dari perkembangbiakan ini sama persis dengan sel induknya. Jadi di alam sesungguhnya sudah terjadi mekanisme cloning itu pada makhluk-makhluk yang berskala rendah, ya, satu sel seperti bakteri itu. Nah, pada tumbuhan itu mulai terjadi beberapa macam cara untuk menurunkan generasi itu atau reproduksi itu. Di antaranya adalah dengan perkawinan. Ada tumbuhan-tumbuhan terutama yang berderajat tinggi, ya, buah-buahan itu membutuhkan pembuahan, ya, penyerbukan, perkawinan dari yang berjenis jantan dan berjenis betina. Tapi pada skala tumbuhan yang lainnya yang lebih rendah itu tidak terjadi perkawinan. Ya, misalnya adalah dengan cara cangkok, dengan stek, ya, kalau teknologinya. Bahkan kemudian yang lebih tinggi teknologi yang mirip dengan cloning pada tumbuhan itu adalah kultur jaringan. Dengan teknologi kultur jaringan maka kita bisa mengambil bagian dari tumbuhan itu, bisa di daunnya, bisa di batangnya, bisa di akarnya, dan kemudian dikloning, dicacah halus, dan kemudian setiap cacahan itu potongan dari sel batang maupun daun maupun mungkin akarnya itu dikembangbiakkan di laboratorium, dan hasilnya itu standar sama, karena memang dia dikloning dari sel yang sama. Jadi pada tumbuhan itu juga sudah lama terjadi. Nah, yang menjadi sulit kemudian dan butuh perkembangan teknologi yang lebih tinggi adalah pada binatang dan kemudian khusus lagi pada manusia. Itu semakin tinggi, semakin sulit teknologinya. Nah, sahabat sekalian, perkembangan teknologi cloning ini berkembang pesat di tahun 90-an. Ketika teknologi rekayasa genetika itu sudah sedemikian majunya. Jadi ini menjadi kelanjutan dari teknologi bayi tabung yang kita bicarakan di episode yang sebelumnya. Di sini, di teknologi cloning ini sekali lagi tidak membutuhkan pembuahan, tidak membutuhkan perkawinan antara sel telur dan sel sperma. Biasanya atau lazimnya terjadilah pembuahan antara sel telur dari wanita dan sel spermatozoa dari laki-laki, di mana masing-masing sel ini cuma membawa separuh sifat dari bapak, separuh sifat dari ibu. Selnya disebut sebagai sel haploid, jadi hanya separuh. Ini juga separuh. Ketika ini terjadi pembuahan atau perkawinan, maka menjadi 100%, menjadi sel diploid namanya. Jadi kalau ini haploid digabungkan menjadi satu, menjadi sel diploid. Nah, sel diploid inilah yang bisa membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kemudian sel-sel embrionik yang sudah berjumlah ratusan itu, dia mulai membentuk diferensiasi menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi kaki, dan seterusnya, organ-organ tubuh manusia, dan ujung-ujungnya adalah membentuk manusia yang sempurna. Nah, sahabat sekalian, ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran terkait dengan proses pembelahan satu sel yang diploid tadi. Dan ini nanti akan menjadi cikal bakal pembahasan kita terkait dengan cloning. Karena sel tunggal, sel yang satu inilah yang bisa membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, dan seterusnya. Sel yang diploid itu. Kalau yang masih haploid, sel spermatozoa itu nggak bisa membelah. Sel telur juga tidak bisa membelah dengan sendirinya, kecuali direkayasa secara genetika terlebih dahulu.
Tetapi yang alamiah ini harus bersatu menjadi satu sel tunggal dan kemudian barulah dia membelah secara kloning karena dia akan membelah itu persis seperti sel induknya, membentuk pasangan dua membentuk pasangan menjadi 4 menjadi 8, menjadi 16 dan seterusnya itu berpasang-pasangan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah ayat yang menarik terkait dengan penciptaan manusia dari satu diri, ya, satu sel tunggal yang kemudian membentuk pasangan-pasangan itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin, tsumma ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj. Yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian dia menjadikan darinya pasangannya. Dan dia menurunkan untukmu 8 pasang yang berkembang biak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang menjadikan demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena menceritakan bahwa khalaqakum min nafsin wahidah. Bahwa Allah menciptakan kalian, manusia, kita semua ini, min nafsin wahidah. Dari diri yang satu. Ini memang di sebagian ahli tafsir memahaminya sebagai satu diri itu adalah Nabi Adam. Tetapi kalau kita pahami secara teknologi seluler, kita akan mendapatkan satu nuansa, satu kepahaman bahwa ini sesungguhnya adalah satu sel. Allah menciptakan makhluk hidup kita semua ini dari satu sel yang bisa membentuk pasangan-pasangan. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Tsumma ja'ala minha zaujaha. Kemudian menjadikan dari diri yang satu itu pasangan-pasangan. Dan ketika diteruskan lagi, wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj. Dan kemudian menurunkan ya pasangan-pasangan itu berkembang biak. Al-an'am itu secara normal, secara umum itu biasanya dipahami sebagai binatang ternak atau binatang yang dikembangbiakkan. Tetapi pemahaman an'am dalam konteks ini tidak tepat kalau kemudian di dalam rahim itu ada ternak. Ya, kita pahami adalah sebagai sel yang diternakkan atau berkembang biak, membelah menjadi pasangan-pasangan, menjadi 8 pasang, sambil diturunkan dari saluran tuba falupii, kemudian turun menggelinding sambil membelah menuju ke rahim. Karena itu di kalimat berikutnya Allah kemudian mengatakan, yahlukukum fi butuni ummahatikum. Kemudian Allah menciptakan kalian fi butuni ummahatikum, di dalam rahim, di dalam perut ibu kalian. Jadi dalam konteks ini al-an'am itu tidak tepat dimaknai sebagai ternak. Karena di sini Allah bercerita tentang cikal bakal manusia yang berasal dari satu diri, dan dari diri yang satu itu kemudian membelah menjadi 2, menjadi pasangan, kemudian membelah lagi, sampai menjadi 8 pasang, sambil dia turun menggelinding masuk ke dalam rahim. Dan kemudian Allah mengatakan, yahlukukum fi butuni ummahatikum, Allah menciptakan kalian di dalam perut, di dalam rahim ibu-ibu kalian. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik ya kalau kita bahas lebih jauh sebetulnya, tetapi pada konteks kajian kita kali ini kita ambil sebagian ya, bagian depan ini terkait dengan teknologi cloning dan proses penciptaan manusia di dalam rahim
yang mengalami proses pembelahan secara berpasang-pasangan itu. Di situ dikatakan bahwa Allah menjadikan pasangannya dari diri yang satu. Itu artinya adalah pembelahan tanpa perkawinan. Di mana sel itu bisa membelah ya, secara cloning itu. Menduplikasi dirinya, menggandakan dirinya. Semacam memfotokopi dirinya sehingga persis 100%. Nah, sahabat sekalian, kembali kepada teknologi cloning, maka teknologi cloning itu memanfaatkan sifat ini, ya, sifat yang disebut sebagai totipoten dari sel-sel tubuh manusia. Bahwa sel tubuh manusia itu bisa membelah secara cloning dan sifatnya persis. Sampai pada suatu ketika dia membentuk diferensiasi. Awalnya tidak ada diferensiasi. Sel yang kita sebut atau kita kenal sebagai stem cell itu kalau membelah ya persis sama dengan sel induknya itu. Sampai pada derajat tertentu, barulah dia akan membuat diferensiasi, membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk tulang, membentuk daging, membentuk otot, kulit, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, ketika sel-sel itu belum membentuk diferensiasi, maka itulah yang dimanfaatkan untuk mendukung proses atau teknologi cloning yang bisa menduplikasi sel itu 100% sepenuhnya. Sehingga teknologi cloning itu adalah sebuah teknologi yang langsung menduplikasi dari seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Atau pada binatang, bisa pejantan atau betinanya saja. Tidak ada perkawinan antara pejantan dan betina misalnya. Teknologi cloning ini menemukan puncak dari perkembangannya pada waktu itu sehingga kemudian diadaptasi semakin maju sekarang adalah pada tahun 1996 di mana para ilmuwan dari Inggris ya, Skotlandia itu bisa melakukan proses cloning pada seekor domba yang kemudian kita kenal dengan nama Dolly itu. Nah, domba apa yang dikloning oleh para ilmuwan itu ternyata adalah domba betina. Domba betina diambil salah satu sel somatiknya yang berasal dari kelenjar susunya, dikembangbiakkan di dalam laboratorium sampai membelah beberapa kali lipat sehingga terbentuklah beberapa ratus sel embrionik sebelum terbentuk diferensiasi. Nah, kemudian dari sel yang membentuk stem cell, beberapa ratus sel itu diambillah intinya. Inti sel itu adalah bagian paling dalam dari sel yang memuat DNA. DNA adalah sifat-sifat atau susunan molekul yang mengandung sifat-sifat atau membentuk sifat-sifat binatang itu atau makhluk hidup itu. Untuk apa diambil inti selnya ini? Untuk dimasukkan ke dalam sel telur. Karena dia tidak bisa berkembang terus untuk membentuk makhluk hidup yang sempurna kalau tidak dimasukkan ke dalam sel telur dan sel telur itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, di sini seperti terjadi pembuahan, padahal sebetulnya tidak. Kenapa? Karena sel telur ini dihilangkan intinya. DNA dari betina domba itu dibuang. Sehingga tinggal cangkangnya dan bagian-bagian yang non-inti. Ibaratnya sel telur, ayam, itu ada putih telurnya, ada kuning telurnya, ada bintik benihnya. Nah, bintik benihnya itu dibuang. Kemudian bintik benih itu diganti atau diisi dengan DNA tadi, inti sel yang diambil dari sumber cloning itu. Dimasukkanlah ke sini. Nah, menariknya yang terjadi pada domba Dolly ini, inti benih yang dimasukkan ini tidak berasal dari pejantan, melainkan dari domba betina. Jadi dari seekor domba betina diambil intinya, ini adalah sel diploid
yang sudah mengandung 100% sifat dari binatang itu. Kemudian diambil lagi sel telurnya dari organ reproduksinya, dibuang intinya. Nah, inti sel dari diri betina itu sendiri dimasukkan ke dalam telurnya si betina itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Begitu dimasukkan lagi ke dalam rahimnya si betina itu juga, berkembanglah di dalam rahim dia DNA genetik dari betina itu sendiri tanpa ada campur dengan DNA dari pejantan atau dari binatang lainnya. Maka terlahirlah fotokopi duplikasi dari domba betina itu sendiri 100% persis dengan dia. Terlahirlah domba yang disebut sebagai domba Dolly itu. Nah, anakan domba ini memiliki sifat persis dengan induknya. Betina memiliki karakter yang sama, matanya, hidungnya, kulitnya, bulunya, kakinya, dan sebagainya persis 100% seperti fotokopi terhadap induknya. Seandainya bibit yang dimasukkan itu adalah dari pejantan atau dari domba yang lain, yang jantan, maka yang lahir itu pun akan menjadi domba jantan yang persis 100% seperti sumber kloningnya. Meskipun dia dititipkan di rahim betina. Tetapi tidak ada pengaruh genetiknya karena seluruh dari DNA-nya itu diambilkan dari sumber kloningnya, yaitu domba jantan misalnya. Nah, sahabat sekalian, ini berhasil dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Skotlandia pada tahun 96. Tetapi menariknya terjadi masalah dengan domba ini. Kenapa? Ternyata domba ini memiliki usia lebih pendek dibandingkan dengan usia rata-rata domba yang sejenis itu. Biasanya bisa mencapai 12 tahun. Nah, domba cloning ini hanya mencapai usia sekitar 6 tahun. Nah, kenapa domba Dolly hasil cloning ini usianya cuma 6 tahun? Ternyata ketika seekor domba di-cloning, kemudian selnya ini diambil intinya, ternyata sel ini bukan sel bayi, melainkan sel yang sama dengan domba yang berusia sudah 6 tahun ini. Jadi kalau dombanya usia 6 tahun, selnya diambil, meskipun ini nanti ditanam kembali untuk dilahirkan sebagai seekor domba anakan, ternyata selnya itu sudah berusia sama dengan induk cloningnya ini, yaitu 6 tahun. Artinya apa? Domba yang dilahirkan ini, domba Dolly, domba bayi yang dilahirkan ini sudah berusia 6 tahun pada saat dia dilahirkan, karena selnya itu dikembangkan dari sel domba yang sudah berusia 6 tahun. Maka si domba Dolly ini hanya menjalani sisa usianya rata-rata menjadi 12 tahun, ya, usia domba pada jenis itu. Artinya dia hanya memiliki sisa usia sepanjang 6 tahun, karena 6 tahunnya itu sudah dimakan oleh induk Dolly, yang diambil sel induknya itu. Oke, sahabat sekalian, ini sebuah fakta yang menarik, bahwa ternyata cloning itu meskipun bisa menghasilkan anakan domba atau binatang atau makhluk hidup, ternyata usianya adalah melanjutkan usia dari induknya. Nah, para ilmuwan sedang melakukan penelitian bagaimana caranya untuk memutar balik sel dewasa, misalnya pada domba yang usia 6 tahun itu diputar balik menjadi berusia muda. Sel yang berusia muda kemudian dijadikan sumber cloning. Atau yang lebih gampang adalah mengambil sel indukan untuk cloning itu langsung dari domba yang berusia memang masih anakan. Usianya masih mungkin 1 tahun atau beberapa bulan. Kalau itu di-cloning, maka itu akan menghasilkan domba anakan yang usianya juga masih muda. Nah, ini menjadi tantangan secara teknologi. Nah, sahabat sekalian, keberhasilan cloning pada domba di Skotlandia ini kemudian memicu perkembangan teknologi cloning di seluruh dunia. Setelah itu, kemudian Jepang berhasil mengkloning sapi, ya, sapi cloning.
diambilkan dari sel somatik juga. Kemudian diambil intinya, ditanamkan atau dimasukkan ke dalam sel telur dari indukan sapi di laboratorium. Setelah itu dikembalikan lagi ke rahim sapi dan kemudian lahirlah anakan sapi cloning. Berhasil hidup sampai belasan tahun. Tetapi kemudian juga dikabarkan mati lebih cepat dari sebelumnya. Setelah Jepang berhasil melakukan cloning pada seekor sapi, kemudian Korea itu melakukan cloning pada seekor anjing. Di sana ada sebuah keluarga yang memiliki anjing kesayangannya dan kemudian mati, terkena penyakit. Kemudian si keluarga ini menginginkan cloningnya, menginginkan dia dihidupkan kembali. Maka diambillah sel somatiknya, dikembangkan dengan teknologi cloning, dimasukkan ke dalam rahim betina anjing lainnya, dan kemudian lahirlah anjing yang memiliki karakter sifat-sifat persis dengan anjing yang mati itu. Korea Selatan. Kemudian lebih jauh lagi Cina mengembangkan teknologi cloning yang lebih sulit lagi yang terjadi atau dilakukan pada seekor monyet. Jadi mamalia yang tadinya mamalia seperti domba, sapi, anjing, ini dikembangkan lagi pada primata. Monyet adalah masuk dalam kelompok primata dan kemudian memiliki kedekatan DNA secara genetik dengan manusia. Artinya ini menjadi jembatan untuk melakukan cloning pada manusia. Begitulah kira-kira arah dari perkembangan teknologi cloning ini. Dan ternyata Cina berhasil pada tahun 2018, Cina berhasil mengkloning monyet. Nah, ini kemudian menjadi jembatan untuk mengkloning manusia. Meskipun ini mengalami pertentangan yang luar biasa. Karena akan memunculkan masalah-masalah etik kemanusiaan. Tidak manusiawi untuk menjadikan manusia sebagai apalagi bahan percobaan. Karena ini memiliki tingkat kegagalan tertentu yang bisa memunculkan masalah-masalah, kegagalan teknologi cloning terhadap manusia yang kemudian menjadi tidak manusiawi. Tetapi sahabat sekalian, ternyata dilakukan juga secara diam-diam oleh sejumlah ilmuwan. Di antaranya oleh ilmuwan Amerika yang diberitakan oleh berbagai media, Dr. Zavos. Dia melakukan itu secara diam-diam. Menurut dia, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang gadis, anak berusia 10 tahun yang meninggal dunia, dan orang tuanya menginginkan anak itu untuk dihidupkan kembali, anak kesayangannya. Bagaimana caranya? Maka diambillah sel somatik dari si anak gadis yang berusia 10 tahun itu, diambil dari sel kulitnya. Kemudian oleh Dr. Zavos itu dikembangbiakkan di laboratorium. Dikembangkan menjadi stem cell dan kemudian inti selnya diambil untuk ditanamkan kepada rahim ibunya. Sel telur ibunya diambil, kemudian intinya dibuang. Tinggal bagian luarnya saja, sel telur itu. Kemudian dimasukkanlah inti sel dari si gadis yang berusia 10 tahun itu. Dikenal dengan nama Kedi. Gadis itu dinamakan Kedi. Kedi yang berusia 10 tahun yang sudah meninggal itu, sel kulitnya diambil untuk menjadi sumber dari induk untuk cloning. Maka dimasukkanlah inti selnya ke dalam sel telur ibunya, dan kemudian ditanamlah kembali, dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Dan kemudian terlahirlah bayi cloning wanita dari Kedi yang sudah meninggal pada usia 10 tahun itu. Tetapi ini kemudian menjadi perdebatan apakah itu benar terjadi ataukah sebetulnya sebuah bluffing saja dari Dr. Zavos itu. Tetapi banyak yang mempercayai bahwa itu terjadi karena teknologinya memang sudah dikuasai oleh manusia. Nah, sahabat sekalian, inilah puncak dari teknologi rekayasa biologi dalam bidang reproduksi manusia yang terjadi dewasa ini, yaitu teknologi cloning, di mana bisa menghasilkan, melahirkan seorang manusia tanpa melalui pembuahan, tanpa melalui perkawinan,
Sehingga ini akan merusak tatanan masyarakat manusia yang selama ini berjalan sudah selama ratusan ribu tahun. Bahwa ternyata tidak perlu kawin, tidak perlu menikah, tidak perlu membentuk rumah tangga untuk memiliki anak. Ini adalah sebuah ancaman peradaban ke masa depan yang bisa terjadi dalam realitas yang sesungguhnya. Karena di negara-negara maju, lembaga perkawinan, lembaga pernikahan, lembaga rumah tangga itu semakin diminggirkan. Padahal ini sesungguhnya adalah menabrak fitrah manusia itu sendiri. Akan muncul berbagai masalah, di antaranya keanekaragaman makhluk hidup itu akan menjadi semakin sempit. Kalau dulu karena pernikahan laki dan perempuan itu menghasilkan keturunan yang bercampur, terjadi keanekaragaman. Tetapi pada cloning ini tidak. Itu bisa terjadi ada 100 orang kembar sama, kembar seperti kembar siam begitu. Karena di-cloning dari seseorang, si A misalnya. Dia mengambil selnya sebanyak-banyaknya, katakanlah 100, dititipkan di rahim banyak orang, banyak wanita, maka yang terlahir itu pun adalah 100 orang yang persis dengan induk atau sumber dari cloning itu. Nah, yang demikian ini akan memunculkan ketidakseimbangan di dalam peradaban manusia itu sendiri. Sahabat sekalian, saya kira kita harus kembali kepada tuntunan agama, pada tuntunan Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah sudah menjadikan fitrah penciptaan manusia itu mengikuti apa yang sudah digariskan secara alamiah. Begitu kita ini melakukan intervensi terhadap mekanisme alamiah, maka akan memunculkan ketidakseimbangan yang akan menghancurkan kehidupan dan peradaban kita sendiri. Na'udzubillah. Saya kira saya cukupkan sampai sini, sahabat sekalian. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari kajian-kajian tentang teknologi rekayasa biologi. Kalaupun nanti ada perkembangan lain, kita akan mengambil episode yang berbeda. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini, cuplikan tentang perkembangan peradaban teknologi rekayasa biologi ini bermanfaat buat memberikan wawasan kepada kita, sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat dalam menjalani peradaban yang di luar dugaan semakin maju ke masa depan itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.